Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Nafis Badik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu metode dari solusi persamaan diferensial. Jadi langsung saja, satu metode yang ingin saya jelaskan di sini adalah Prince-Kutta method. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang persamaan diferensial dulu, di mana persamaan diferensial didefinisikan suatu persamaan yang memiliki turunan fungsi y terhadap x yang nilainya sama dengan adalah fungsi x dan y itu sendiri. Nah, secara numeris, secara umum kita bisa menyelesaikan persamaan seperti ini dengan menggunakan ekspansi dari Taylor, di mana kita memperoleh nilai y pada titik selanjutnya diperoleh dari nilai y pada titik itu ditambah dengan turunan nilai y dari titik itu kali h atau jarak, ditambah turunan kedua per 2 faktorial kali jarak kuadrat hingga turunan ke n per n faktorial kali jarak pangkat n. Nah, di sini ketika kita menghitung hanya berhingga atau hanya sebanyak n, maka kita akan memperoleh nilai error yang disimbolkan dengan Rn. Nilai errornya adalah seperti ini. Nah, intinya dari nilai error ini adalah bahwa nilai error yang ada itu nilainya akan berbanding lurus dengan h pangkat n plus 1, sehingga ketika kita mengambil jarak h cukup besar, maka kita tentu akan memperoleh nilai error yang lebih besar juga. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan, kita punya persamaan bahwa turunan pertama dari fungsi y nilainya adalah fungsi x dan y, sehingga kita bisa mengubah persamaan di sini menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi secara dasar metode solusi persamaan diferensial secara numeris adalah dengan kita bisa menentukan nilai y pada suatu titik selanjutnya diperoleh dari nilai y pada titik awal ditambah dengan fungsi kemiringan dikali jarak. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menentukan fungsi kemiringan ini sehingga nilai metode ini bisa sedekat mungkin dengan nilai aslinya. Jadi metode yang akan saya jelaskan di sini adalah metode yang disebut dengan Prince-Kutta method, di mana motivasinya adalah bagaimana kita menghitung solusi persamaan diferensial seakurat mungkin tanpa harus menghitung nilai turunan dari persamaan diferensial tersebut. Jadi yang digunakan di Prince-Kutta method ini hanyalah nilai turunan pertama yang sudah didefinisikan. Jadi seperti ini, yang sudah didefinisikan sebagai fungsi x, y. Jadi seperti itu. Caranya bagaimana? Jadi pada Prince-Kutta method ini fungsi kemiringannya adalah didefinisikan sebagai perkalian A1 dengan K1 tambah A2, K2 hingga N, di mana A adalah konstan, lalu K didefinisikan sebagai berikut, yaitu K1 nilainya sama dengan fungsi X dan Y, K2 nilainya adalah fungsi X di mana yang ditambah dengan suatu konstanta P dikali jarak H, lalu Y-nya ditambah dengan suatu konstanta Q dikali K sebelumnya, dikali dengan jarak H. Jadi pada Prince-Kutta method ini untuk menentukan K selanjutnya, maka kita harus menggunakan nilai K yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Jadi, sama seperti ini, menggunakan K1, K2, lalu di sini kita juga harus menentukan konstanta Q dan konstanta P. Jadi metode Prince-Kutta method ini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai konstanta, yaitu A, P, dan Q yang yang banyaknya bergantung ordo dari metode ini atau nilai n. Nah, di sini kita coba turunkan nilai A, P, dan Q pada Prince-Kutta method orde kedua, yaitu yang berarti n-nya adalah 2. Jadi seperti ini ya. Nah, nilai K-nya adalah seperti ini. Kita coba ekspansi Taylor-kan nilai K2. Dengan ini dia memiliki dua variabel, yang artinya kita harus menggunakan ekspansi dari Taylor yang menggunakan dua variabel yang rumusnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini, kita peroleh. Lalu nilai ini kita tuliskan kembali ke sini sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Lalu kita kelompokkan, yang memiliki pengalih H kita satukan, yang memiliki pengalih H kuadrat kita satukan.
menjadi seperti ini, dan ini kita jadikan sebagai persamaan satu. Lalu yang kedua, kita langsung mengekspansikan daerah persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial yang menjadi pertanyaan, hasilnya adalah seperti ini. Kita kelompokkan lagi sesuai pengalihannya. Nah, kita mempunyai persamaan kedua. Lalu kita samakan, ini persamaan satu tadi ya. Persamaan satu, kita samakan ini dan ini sesuai dengan pengalinya untuk menentukan konstanta A1, A2 yang ada di sini. Kita peroleh dari sini dan dari sini kita peroleh A1 plus A2 sama dengan 1. Lalu dari sini dan dari sini kita peroleh A2 kali P1 nilainya adalah setengah, dan seterusnya A2 Q11 nilainya juga setengah. Nah, di sini kita punya 4 variabel yang harus ditentukan, akan tetapi persamaannya hanya ada 3 persamaan. Maka solusinya tentu adalah ada sebanyak tak berhingga. Nah, maka dari itu pada second order range quota method ini ada 3 metode yang cukup dikenal, di mana masing-masing metode menentukan nilai A2. Pada ini Hahn method, nilai A2-nya adalah setengah, sehingga A1, P1, dan Q1-nya ditentukan sebagai berikut. Lalu A2 pada midpoint method nilainya adalah 1, sehingga range quota methodnya adalah menjadi seperti ini. Lalu pada Ruston method A2-nya adalah 2/3, sehingga formula range quota methodnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita punya 3 persamaan yang cukup dikenal pada second order range quota method. Lalu pada third order range quota method sama. Jadi nanti ketika kita mencari nilai konstantanya, maka kita akan memiliki 8 variabel, tapi hanya dengan 6 sistem persamaan, sehingga kita harus menentukan nilai dari 2 persamaan untuk memperoleh solusi dari variabel dari konstanta-konstanta tadi. Dan yang cukup dikenal adalah yang seperti ini. Dan fungsikannya didefinisikan seperti ini. Lalu yang cukup banyak digunakan dalam komputasi numeris adalah orde keempat dari range quota method, yang formulanya adalah seperti ini. Dan yang lebih teliti lagi ada Becher 5 order RK method, di mana nilai formulanya adalah seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke penerapannya. Di sini udah dibuat Excelnya. Jadi kita akan mencari solusi persamaan diferensial yang memiliki fungsi d per dx sama dengan fx, y, di mana f, y bentuknya adalah ay plus bx pangkat c dikali e pangkat dx. Nah, ini sesuai ya dengan pertanyaan di sini. Jadi ini yang akan kita tentukan solusi persamaan diferensial ini. Jadi kita akan menentukan saat nilainya ini kan nilai x awalnya adalah di 0 dan hanya 0,1, maka kita akan menentukan nilai di y saat 0 x-nya 0,1. Kita masukkan. Ini berarti nilai A-nya adalah min 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 3, D-nya adalah min 2. Lalu Y awalnya adalah 1 ya. 1, X awalnya adalah 0, lalu hanya adalah 0,1. Nah, kita perlu hasil seperti ini. Ini kita tentukan K1 dan K2 dulu untuk second order range quota method, dan K3 untuk third order, dan juga K4 untuk order keempat. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi semakin besar order dari range quota method, maka nilainya adalah semakin mendekati nilai eksak dari solusi persamaan diferensialnya. Penerapannya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.